Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup A, paralel E dari sesi S1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang praktikum lab PTK 2 yaitu mikrobiologi, di mana dalam hal ini modul isolasi jasa klinik. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Izzataful Haq, NPM 19031010179, dan ada partner saya. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Aminul, NPM 19031010180. Pertama-tama ada definisi isolasi, di mana definisi isolasi sendiri yaitu teknik isolasi mikroba merupakan upaya untuk menumbuhkan mikroorganisme di luar lingkungan alaminya. Misalnya mikroorganisme di luar lingkungan bertujuan untuk mendapatkan bakteri biakan yang tidak lagi bercampur dengan bakteri lain disebut biakan murni. Prinsip dari isolasi mikroba yaitu adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari suatu campuran berbagai mikroba. Ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya di media padat. Sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap di tempatnya. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Di mana metode pengambilan sampel sendiri didefinisikan di mana di alam populasi mikroba tidak terpisah sendiri menurut jenisnya, tapi terdiri dari campuran berbagai macam sel. Dalam laboratorium, populasi bakteri ini dapat diisolasi menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis yang dapat dipelajari morfologi, sifat, dan kemampuan biokimiawinya. Dalam pengaplikasiannya dikenal banyak teknik dalam pengambilan sampel. Dapat dilihat bahwa di bawah teknik-teknik berikut, yaitu yang pertama sampel tanah, yaitu di mana jika mikroorganisme yang diinginkan kemungkinan berada di dalam tanah, maka cara pengambilannya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Misal jika yang diinginkannya mikroorganisme rhizosfer, maka sampel diambil dari sekitaran perakaran dekat permukaan hingga ujung perakaran. Lalu ada sampel udara, di mana mikroba yang diinginkan adalah berada di udara sekitar, misalnya di kamar mandi, di lemari penyimpanan, alat, atau ruangan laboratorium, dan lain-lain. Maka caranya hanya dengan membuka tutup cawan Petri yang berisi media steril selama kurang lebih 5 menit. Lalu ada sampel air. Pengambilan sampel air bergantung pada keadaan air itu sendiri. Jika berasal dari air sungai yang mengalir, maka botol dicelupkan dengan bibir botol arus air. Selanjutnya, ada swab atau ulas pada suatu permukaan sampel. Metode ini menggunakan kontak bat yang steril pada sampel yang memiliki permukaan luas dan pada umumnya sulit dipindahkan. Contohnya adalah kulit manusia, meja, batu, batang, kayu, dan lain sebagainya. Caranya dengan mengusapkan cotton bud secara memutar sehingga seluruh permukaan kapas dari cotton bud kontak dengan permukaan sampel. Selanjutnya ada metode rinse atau bilas pada bagian tertentu sampel. Metode ini ditujukan untuk mengeluarkan sel-sel mikroba yang menempel pada permukaan substrat yang luas tetapi relatif berukuran kecil. Metode rinse sendiri merupakan prosedur kerja dengan mencelupkan sampel ke dalam aqueous dengan perbandingan 1:9. W per V atau berat per volume. Contohnya sampel daun diambil dan ditimbang 5 gram, kemudian dibilas dengan aqueous 45 ml yang terdapat dalam beker gelas. Selanjutnya ada metode maceration atau penghancuran. Sampel yang berbentuk padat dapat ditumbuk dengan mortar dan pestle sehingga mikroba yang ada di permukaan atau di dalam dapat terlepas, kemudian dilarutkan ke dalam air. Contoh sampelnya antara lain bakso, biji, buah, dan lain-lain. Perbandingan antara berat sampel dengan pengenceran pertama yaitu sama dengan metode yang telah disebutkan, yaitu 1:9 W per V atau berat per volume. Untuk sampel dari tanah tidak perlu dimacerasi. Selanjutnya, ada metode isolasi jasa klinik. Di mana metode isolasi jasa klinik ada beberapa metode. Yang pertama, metode isolasi pada medium cair. Dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan, tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Metode ini perlu dilakukan dengan pengenceran dengan beberapa serial pengenceran. Selanjutnya ada metode isolasi sel tunggal. Isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme yang berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Sel mikroorganisme dilihat dengan menggunakan pembesaran sekitar 100 kali, kemudian sel tersebut dipisahkan dengan menggunakan pipa capillaire yang sangat halus. Metode isolasi pada agar cawan. Prinsipnya pada metode isolasi pada agar cawan adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Tiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah inkubasi berasal dari satu sel tunggal. Selanjutnya ada metode cawan goris atau strik. Metode ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke alam medium baru.
Metode ini mempunyai dua keuntungan, yaitu menghemat bahan dan waktu. Metode caban gores yang dilaksanakan dengan baik kebanyakan akan menyebabkan terisolasinya mikroorganisme yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi isolasi zat teknik. Adapun faktor-faktornya yaitu pertama nutrien. Nutrien dibutuhkan untuk membentuk energi dan untuk menyusun komponen-komponen sel. Kebutuhan nutrien untuk setiap zat teknik bervariasi. Kedua adalah air. Sel zat teknik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel zat teknik di dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Selain merupakan bagian terbesar dari komponen sel, yaitu 70 hingga 80%, air juga dibutuhkan sebagai reaktan berbagai reaksi biokimia, yaitu kemudian nilai pH. Nilai pH medium sangat mempengaruhi jenis zat teknik yang dapat tumbuh. Zat teknik yang pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6, kebanyakan bakteri mempunyai pH optimum pertumbuhan 6,5 hingga 7,5 dan tidak dapat tumbuh baik pada pH di bawah 5 dan pH di atas 8,5, kecuali bakteri asam asetat. Serta bakteri oksidasi sulfur, kamir, dapat tumbuh pada pH 2,5 hingga 8,5 dan pH optimum pertumbuhan adalah pada pH 4 hingga 5. Oleh karena itu, kamir tumbuh pada pH rendah, di mana pertumbuhan bakteri terhambat. Kapang dapat tumbuh pada pH 3 hingga 8,5 dan pH optimum pertumbuhan 5 hingga 7. Kemudian ada suhu. Masing-masing zat teknik mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu lingkungan lebih kecil dari suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum pertumbuhannya, maka aktivitas enzim akan berhenti. Bahkan pada suhu yang terlalu tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Kemudian ada tersedianya oksigen. Konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungannya berpengaruh terhadap jenis zat teknik yang tumbuh pada makanan tersebut. Ya, kemudian di sini ada diagram arir isolasi zat teknik, di mana media steril dalam petri dish dilakukan inokulasi, di mana di inokulasi ini ditambahkan satu ounce suspensi, kemudian goreskan permukaan ke media, kemudian diinkubasi selama 48 jam, kemudian mengamati koloni yang terjadi. Setelah itu isolasi koloni sebanyak 2 hingga 3 kali, kemudian didapatkan kultur murni. Setelah itu transfer ke dalam media agar miring. Kemudian di sini adalah hasil percobaan isolasi zat teknik. Didapatkan dari isolasi pertama, yaitu menggunakan media akar dan mikroorganisme yeast. Didapatkan gambar dengan keterangan berbentuk kokus, berkoloni, tak berhenti, berbesaran 10 kali lensa okular dan berbesaran 40 kali lensa objektif. Kemudian isolasi kedua juga sama. Dari gambar tersebut dilihat bahwa berkoloni dengan warna yang sama sehingga telah didapatkan kultur murni. Ya, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.